Secara tak terduga, pihak Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa pada bulan September akan ada perundingan langsung antara delegasi Ukraina dan Rusia. Kepala Kantor Presiden Ukraina, Kirilo Budanov, menyatakan, Kiev berencana untuk kembali ke perundingan tiga pihak mengenai penghentian perang dengan Rusia pada musim gugur ini, dan siap melakukan perundingan langsung bahkan dengan si iblis Putin sendiri. Dan hal ini terjadi tepat sehari setelah terungkap tujuan sebenarnya dari kunjungan misterius Direktur CIA John Ratcliffe ke Moskow, yaitu untuk memperingatkan Kremlin agar tidak menyerang negara-negara Baltik. Namun demikian, mungkin tampak bahwa tidak ada tanda-tanda negosiasi sama sekali, karena baik Ukraina maupun Rusia justru terus meningkatkan serangan rudal dan drone ke kota-kota satu sama lain. Nah, mantan utusan khusus Trump, Kit Kellogg, meyakinkan bahwa perdamaian nyata masih sangat jauh. Namun, justru eskalasi selalu terjadi sebelum putaran negosiasi yang menentukan, karena setiap pihak berusaha meningkatkan taruhan dan mendapatkan posisi tawar dalam negosiasi. Mari kita bahas seluruh gambaran secara lengkap, mulai dari pernyataan Budanov hingga data intelijen tentang gelombang mobilisasi baru di Rusia dan bagaimana serangan rudal Putin ke Ukraina justru berbalik merugikan dirinya sendiri. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like, dan tulis komentar apa saja dari Anda. Jadi, mari kita mulai dari pernyataan Kiril Budanov sendiri bahwa Ukraina sudah pada bulan September akan kembali ke meja perundingan dengan Rusia untuk membahas perdamaian. Ketika ditanya tentang proses perdamaian yang mandek, Budanov menjawab, semoga saja kita akan menghidupkannya kembali sedikit. Menurutnya, pertemuan delegasi dari pihak-pihak yang berperang bisa saja terjadi pada bulan September. Kutipannya, saya berharap begitu ya. Dan tentu saja, dengan Amerika sebagai mediator, tidak mungkin tanpa mereka. Di sini, konteksnya sangat penting. Negosiasi terakhir antara Rusia dan Ukraina berlangsung pada 17 dan 18 Februari di Jenewa. Dan saat itu kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai wilayah dan jaminan keamanan. Dan hari ini, perwakilan Kementerian Luar Negeri Swiss menyatakan kesiapan untuk kembali menyediakan tempat, sambil menekankan bahwa negaranya mendukung setiap inisiatif diplomatik demi perdamaian yang adil dan langgeng, serta tetap berkomunikasi dengan semua pihak. Namun, Kremlin masih bersikap hati-hati. Di sana mereka menyatakan bahwa mereka tidak memiliki informasi tentang rencana dan waktu pasti putaran negosiasi berikutnya. Meskipun juru bicara Presiden Rusia Dmytro Peskov menyatakan bahwa Rusia terbuka untuk melanjutkan dialog dan tidak berhenti membahas masalah ini dengan pihak Amerika. Namun, seperti yang Anda ingat, sebelumnya Ukraina, Amerika Serikat, dan Eropa telah menyempurnakan rencana perdamaian dan rencana itu sudah diserahkan kepada pihak Rusia. Jadi, ketika orang Rusia mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa, mereka berbohong dengan sangat terang-terangan. Rencana tersebut secara pribadi diserahkan kepada Lavrov oleh perwakilan Vatikan pada hari Selasa ketika dia datang ke Moskow bersama Direktur CIA. Tapi di sini kita punya satu latar belakang penting lagi. Ini adalah sesuatu yang terjadi tepat sebelum pernyataan Budanov ini dan sangat mengubah konteks seluruh diplomasi. Pada 25 Agustus, Direktur CIA John Ratcliffe tiba-tiba datang ke Moskow. Awalnya, sumber-sumber hanya menyebutkan adanya kontak antara dinas intelijen, tetapi kemudian terungkap detail yang jauh lebih spesifik. Menurut laporan Wall Street Journal dan Politico yang mengutip narasumber yang mengetahui situasinya, John Ratcliffe memperingatkan Vladimir Putin yang botak agar tidak menyerang negara-negara NATO, justru karena kebuntuan dalam perang melawan Ukraina. Pembicaraan tersebut menyoroti ketidakbolehan melakukan agresi terhadap negara-negara yang berbatasan dengan Rusia, yaitu Estonia, Latvia, dan Lituania. Katanya, justru karena kebuntuan dalam perang di Ukraina, Putin bisa saja memperluas perang. Namun, Amerika Serikat telah memperingatkannya untuk tidak melakukan hal itu. Juga dilaporkan bahwa Ratcliffe menyerukan kepada Kremlin untuk mengurangi dukungan militer dan ekonomi kepada Iran. Detail tentang penerbangan itu juga menarik. Saya ingatkan, Ratcliffe terbang ke Moskow dengan pesawat militer C-17. Dan dia berangkat dari Latvia dengan rute yang sama yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Kunjungan itu tidak diumumkan sebelumnya. Secara resmi, administrasi baru mengonfirmasinya pada hari Rabu ketika Ratcliffe sudah kembali ke rumah dan mengunjungi Gedung Putih bersama, omong-omong, Menteri Perang Pete Hegseth. Itu cukup menunjukkan banyak hal. Selain itu, kunjungan ini dirahasiakan.
Dan saya di saluran Telegram saya Peci News telah mempublikasikan foto-foto ini. Para jurnalis, dan sebenarnya tak sengaja melihat dari balik pagar saat Pete Hegseth dan John Radcliffe keluar dari Gedung Putih dengan cepat masuk ke mobil dan pergi. Ini terjadi segera setelah Radcliffe kembali dari Moskow. Dan menurut Financial Times, selama kunjungan Radcliffe ke Moskow, Washington meminta Kiev untuk tidak menyerang Moskow, Sankt Petersburg, dan wilayah utara Rusia. Ini adalah bukti lain bahwa persiapannya dilakukan dengan sangat teliti dan terkoordinasi. Trump sendiri setelah Radcliffe kembali dari Rusia menyatakan bahwa dia datang ke Moskow karena suatu alasan yang menurutnya semi-rutin. Dan dia membantah bahwa Radcliffe dikirim ke Rusia karena Putin berniat menguji ketegasan NATO. Namun, meskipun retorika publiknya demikian, sumber-sumber yang dekat dengan politikus itu menyebutkan bahwa Trump agak kecewa dengan Putin setelah menghadapi kesulitan dalam mengakhiri perang. Secara umum, Radcliffe sendiri dianggap sebagai sosok yang keras terhadap Rusia. Artinya, kali ini Trump justru mengandalkan orang di timnya yang memiliki sikap paling keras terhadap Moskow. Jujur saja, dia bisa saja mengirim Steve Witkoff untuk misi ini. Tapi Steve Witkoff jelas-jelas berpihak pada Putin. Namun Putin, yang tampaknya menyadari kegagalannya, mencoba meningkatkan eskalasi perang dengan memperkuat serangan roket. Hujan roket dan drone Rusia minggu lalu menghantam rumah sakit anak-anak, sekolah, rumah-rumah penduduk, serta gudang-gudang di sekitar Kiev, menewaskan sedikitnya 16 orang. Ukraina yang tidak memiliki rudal pencegat Patriot tidak berhasil menembak jatuh satupun rudal balistik Rusia. Dan inilah jawaban Ukraina terhadap semua ini. Bahkan minggu ini sudah termasuk serangan drone yang menyebabkan kebakaran besar di salah satu kilang minyak terbesar Rusia di dekat Nizhny Novgorod. Selain itu, di wilayah Tambov, sebuah gudang milik Wildberries juga terbakar. Dan seperti yang Anda ketahui, sekarang Ukraina juga menyerang gudang-gudang ozon. Moskow bertaruh bahwa mereka dapat mematahkan semangat warga sipil Ukraina dengan mencapai terobosan yang selama ini gagal diraih oleh tentaranya di timur Ukraina. Kiev sendiri berusaha membuat invasi Rusia menjadi tidak stabil dengan melemahkan sektor-sektor yang menopang ekonomi Rusia yang kotor. Namun, tampaknya tidak ada satupun pihak yang mendekati titik menyerah. Putin sendiri mengancam akan memperluas daftar target di Ukraina sebagai respons terhadap serangan Kiev terhadap sektor minyak Rusia. Nah, itu pernyataannya sendiri. Saya sendiri berpendapat bahwa Rusia tidak bisa membalas apapun karena merekalah yang memulai perang. Mereka yang pertama kali meluncurkan rudal, mereka yang menginvasi Ukraina, mereka yang memulai perang ini. Oleh karena itu, satu-satunya jawaban dalam situasi ini hanyalah serangan Ukraina. Rusia dalam situasi ini adalah agresor. Agresor yang sinis. Дикий агрессор, просто немытый агрессор, и, соответственно... Rusia tidak bisa membalas apapun. Seorang pemerkosa tidak bisa memberikan balasan apapun. Ini harus dicatat. Dan dalam hal ini, hari ini saya membaca penjelasan yang sangat bagus tentang apa yang sedang terjadi. Ada seorang analis militer dari Wina, namanya Franz Stefan Gadi, dan dia sering menulis kolom di Financial Times kalau ada yang tertarik. Jadi hari ini dia menyatakan hal berikut, kutipan. Teorinya adalah bahwa rasa sakit ditambah kelelahan menghasilkan kapitulasi politik. Namun pengalaman sejak tahun 2022 dan sebelumnya 1 abad, pengeboman strategis mengatakan bahwa serangan udara yang berkelanjutan justru menguatkan masyarakat, bukan mematahkan semangat mereka. Dan tidak ada apapun dalam data Ukraina yang menunjukkan sebaliknya. Artinya, dia menjelaskan bahwa sejarah peperangan telah membuktikan bahwa Putin tidak akan bisa mematahkan semangat rakyat Ukraina dengan serangan rudal seperti ini. Pada saat yang sama, drone Ukraina menghancurkan sistem pertahanan udara di wilayah tetangga di selatan Rusia, yang berpotensi membuka jalan bagi perburuan peluncur rudal Rusia dalam skala yang lebih besar. Jadi, tujuannya bukan untuk mematahkan siapapun di sana, bukan. Tapi untuk menghancurkan alat yang digunakan untuk menyerang Ukraina. Soal orang-orang Rusia yang biadab itu, orang Ukraina sebenarnya sama sekali tidak peduli. Kalau ada yang berpikir bahwa orang Rusia tiba-tiba akan mengerti sesuatu, mereka tidak akan pernah mengerti. Itu memang bangsa yang bodoh secara objektif. Kalau mereka memang mau mengerti, mereka pasti sudah lama mengerti semuanya, tapi mereka tidak akan pernah mengerti apa-apa. Tapi di saat yang sama, para ahli menyimpulkan bahwa dampak dari kampanye serangan jarak jauh terhadap masyarakat dan ekonomi Rusia seharusnya menjadi jauh lebih buruk.
agar hal itu sedikit saja bisa mulai mengubah perhitungan Putin. Dan ini juga berlaku, omong-omong, untuk rencana mobilisasi di Rusia. Jadi, sekali lagi, bagi masyarakat Rusia, situasinya harus menjadi jauh lebih buruk. Bukan hanya lebih buruk, tapi jauh lebih buruk. Agar benar-benar menjadi neraka yang sesungguhnya. Saat itulah, mungkin Vladimir Putin akan mulai mengubah perhitungannya. Dan menurut data dari Direktorat Intelijen Utama dan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina, Rusia berencana untuk melakukan gelombang mobilisasi tambahan pada tahun 2026 dan 2027. Dan mereka berharap dapat merekrut 300.000 orang tahun ini dan 300.000 lagi tahun depan. Pertama-tama rencananya adalah untuk melengkapi kembali satuan dan unit militer yang saat ini sudah berperang melawan Ukraina, serta unit pasukan Rusia yang saat ini masih dalam proses pembentukan. Keputusan tentang mobilisasi kemungkinan besar akan diambil oleh Vladimir Putin setelah pemilihan Duma negara yang dijadwalkan pada 18 sampai 20 September. Artinya, mobilisasi. Kita bisa menyimpulkan bahwa Vladimir Putin hanya memperluas perangnya, karena itu satu-satunya jalan baginya agar tidak kalah saat ini juga. Dan dalam konteks ini, Kit Kellogg, mantan utusan khusus Trump untuk Ukraina, menyatakan, kutip, "Tahun lalu, pada hari kemerdekaan Ukraina, saat saya berada di sini, dia sekarang sedang di Kiev, saya berpikir semuanya akan berakhir dalam setahun. Masalah dari perang ini adalah Vladimir Putin memang tidak mau mengakhirinya." Kit Kellogg membandingkan situasi saat ini dengan pendudukan negara-negara Baltik oleh Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua, kutip, "Kami tidak pernah mengakui bahwa wilayah itu milik mereka, tapi kami paham mereka ada di sana. Namun dalam jangka panjang, itu bukan wilayah kalian." Pada saat yang sama, dia tidak melihat adanya tanda-tanda bahwa Putin akan berhenti sampai di situ, kutipan. "Saya tidak percaya pada Putin, dan saya tidak percaya bahwa dia akan berhenti sampai di situ jika sesuatu terjadi. Dia akan terus mencoba untuk maju lebih jauh. Oleh karena itu, orang-orang Ukraina melakukan hal besar tidak hanya untuk Barat, tetapi juga untuk seluruh dunia." Dan terakhir saya tambahkan bahwa Vladimir Putin mencoba mematahkan semangat orang Ukraina dengan serangan roket. Tetapi peningkatan serangan roket Rusia bisa saja memiliki efek yang justru berlawanan dengan yang diharapkan oleh Kremlin. Alih-alih memaksa Kiev untuk setuju dengan konsesi wilayah, serangan-serangan itu justru membuat masyarakat Ukraina semakin tidak mau memberikan wilayah tambahan kepada Rusia. Kurangnya rudal pencegat Patriot tentu saja memberi Rusia semakin banyak peluang untuk menembakkan rudal balistik ke kota-kota Ukraina. Namun, semakin lama serangan-serangan itu berlangsung, semakin sedikit warga Ukraina yang bersedia memberikan konsesi. Dan justru serangan-serangan Rusia inilah yang mempersempit ruang politik untuk konsesi yang diminta oleh Putin, yaitu penarikan pasukan Ukraina. Dukungan terhadap gencatan senjata di kalangan warga Ukraina sendiri mencerminkan keinginan untuk mengakhiri jatuhnya korban jiwa, bukan kesiapan untuk menyerah. Dan berdasarkan hal itu, mari kita simpulkan. Kirill Budanov hari ini mengumumkan kemungkinan dimulainya kembali perundingan tiga pihak pada bulan September. Dan ini terjadi di tengah fakta bahwa Direktur CIA sudah pernah datang ke Moskow dengan peringatan langsung bahwa eskalasi terhadap negara-negara Baltik tidak dapat diterima. Secara paralel, kami mencatat adanya perang udara yang buntu, di mana, sampai saat ini, tidak ada satupun strategi, baik taruhan Moskow untuk mematahkan kehendak rakyat Ukraina, maupun taruhan Kiev pada pengurasan ekonomi yang mendekatkan akhir konflik. Tidak yang satu, tidak yang lain. Intelijen melaporkan tentang persiapan mobilisasi 600.000 orang di Rusia, dan Kit Kellogg secara terbuka memprediksi bahwa Putin tidak akan berhenti dengan sendirinya. Karena itu, satu-satunya alat bagi Ukraina dan Barat untuk menang adalah terus menekan Putin dan menekannya sekeras mungkin. Sekali lagi, orang Rusia itu biadab. Yang, saya ingatkan, di Duma negara secara terbuka menyerukan untuk mengebom kota-kota Ukraina yang damai, agar seperti yang mereka katakan mematahkan kehendak orang Ukraina, agar mereka keluar dengan tangan terangkat menemui para penjajah Rusia. Tapi menekan Putin harus dilakukan, bukan dengan kecepatan seperti sekarang, tapi jauh-jauh lebih keras. Di sini saya akan mengakhiri, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa like. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.